الحمد لله الذي جعل أمتنا أمة الإسلام خير أمة وبعث إلينا رسولا يتلو علينا آياته ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث للعالمين هدى ورحمة اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا أما بعد فيا معاشر المسلمين أوصيني وأوصيكم بتقوى الله فإن أكرم الناس عنده أتقاهم قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا صدق الله العظيم. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat hamba Allah yang dimuliakan. Ada 3 bentuk kesombongan yang mana Allah sangat benci dan murka ketika kesombongan itu sudah dilakukan melampaui batas. Maka siapapun, dimanapun, kapanpun pasti akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa bentuk 3 kesombongan itu? Yang pertama, sombong karena harta benda. Harta benda membuat dirinya lupa, harta benda membuat dirinya rakus, tamak, serakah. Harta benda hanya dibuat untuk berhura-hura, berfoya-foya. Harta benda hanya untuk dibuat kemaksiatan dan dosa. Maka di situ pasti akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang pernah dialami oleh manusia la'natullah yang bernama Qarun. Qarun adalah sepupu baginda Nabi Musa alaihissalam. Di saat itu Qarun dalam posisi papa miskin, tidak punya apa-apa. Di hadapan Nabi Musa, Qarun berkata, "Wahai Musa, bantulah aku berdoa kepada Allah agar aku dijadikan orang kaya." Maka dengan bantuan doa Nabi Musa kemudian ditakdir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Qarun dijadikan orang yang kaya raya, hartanya melimpah ruang-ruangnya di mana-mana. Bahkan gudang harta bendanya ribuan bahkan ratusan. Kunci gudangnya saja bila diangkat 2 orang yang paling kuat tidak akan mampu mengangkat saking banyak dan beratnya. Ketika sampai puncak kesombongan Qarun, maka Nabi Musa mengingatkan, "Wahai Qarun, harta benda yang kamu miliki ini adalah datangnya dari Allah, maka keluarkanlah sebagian untuk zakat dan pajak." Karena di situ kesombongan sudah memuncak, maka Qarun menjawab, "Qala innama utituhu ala ilmin 'indi al-ayat." Wahai Musa, harta benda yang aku miliki ini bukan datangnya dari Tuhanmu, tapi ini karena kepandaianku, kepintaranku, keulatanmu, sehingga aku menjadi orang yang kaya raya. Maka kontan dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Qasas ayat 81, "Fa khasafna bihi wa bidarihil arda al-ayat." Maka kami benamkan itu Qarun bersama rumah dan harta bendanya ke dalam perut bumi. Sombong karena harta benda dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah pernah dialami oleh Qarun. Kemudian yang kedua berjamaah, sombong karena ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan tidak dipergunakan untuk membela kebenaran dan keadilan, tapi ilmu pengetahuan hanya dipergunakan untuk berhura-hura, berfoya-foya. Ilmu pengetahuan hanya dipergunakan untuk membela kemaksiatan dan kemusyrikan, maka di situ pun juga pasti akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang pernah dialami oleh manusia la'natullah yang bernama Haman.
Haman adalah kaki tangan Fir'aun. Haman adalah Perdana Menteri Fir'aun. Haman adalah wasirnya Fir'aun. Dan Haman adalah salah satu orang yang punya otak yang begitu jenius, ilmu pengetahuan yang begitu tinggi. Sehingga apa? Sehingga ilmu pengetahuan yang begitu tinggi yang dimiliki oleh Haman dimanfaatkan oleh Korun. Apa yang dilakukan oleh Fir'aun kepada Haman? Maka Fir'aun berkata, wa qala Fir'aun ya Haman nubnu li sarhan la'alli ablughul asbab as-samawati fa attali'a ila ilahi Musa. Al-ayat Ghafir ayat 36-37. Apa kata Fir'aun kepada Haman? Wahai Haman, buatlah untukku satu bangunan yang sangat tinggi, yang di atasnya ada pintu-pintu, dan dari pintu-pintu itu aku bisa melihat langit, dan aku bisa melihat di mana Tuhannya Musa berada. Dia sombong di hadapan Allah, sombong di hadapan manusia. Akhirnya oleh Haman dilakukan para jemaah, dibuatlah satu bangunan yang begitu tinggi, yang tidak lebih memakan pekerja 50.000 kerja untuk membuat satu bangunan yang begitu tinggi. Dan ini bisa kita saksikan peninggalan Haman yang mempunyai otak yang begitu jenius, yakni piramida yang tegak berdiri kokoh di negara Mesir. Itulah peninggalan Haman karena ilmu pengetahuan. Tapi apa para jamaah, karena ilmu pengetahuan Haman yang dilakukan hanya untuk mendukung kemaksiatan dan kemusyrikan yang dilakukan oleh Firaun, maka di situ pun juga dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Haman ditenggelamkan di tengah laut merah bersama Firaun dan bala tentaranya. Inna Fir'auna wa Hamana wa junudahuma kanu khati'in. Karena apa? Melakukan dosa dan maksiat, kesombongan di depan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka ditenggelamkan di laut merah. Sombong karena ilmu pengetahuan pasti akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga berjamaah, sombong karena kekuasaan, pangkat jabatan, kedudukan, kekuatan. Kalau pangkat jabatan, kedudukan, kekuasaan, kekuatan dilakukan untuk kemaksiatan dan dosa, berhura-hura, berfoya-foya untuk memperkaya diri dan kelompoknya, maka di situ juga pasti akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang pernah dialami oleh manusia laknatullah yang bernama Fir'aun. Fir'aun dalam catatan sejarah mulai dilahirkan sampai dia meninggal dunia tidak pernah sakit berjemaah. Bahkan sakit gigi pun tidak pernah. Karena apa? Saking kuatnya badannya. Apalagi ditopang dengan kekuatan, kekuasaan, pangkat jabatan, menjadi seorang raja. Sehingga apa? Sampai puncak kesombongan Fir'aun di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Maka dia berkata, faqala ana rabbukumul a'la. Wahai kaumku, sesungguhnya akulah Tuhanmu yang maha tinggi. Dia sombong di hadapan Allah, sombong di hadapan manusia, mengaku dirinya Tuhan karena apa? Kekuatan, kekuasaan, pangkat jabatan, dia menjadi seorang raja. Maka kontan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, fa akhadahu Allahu nakalal akhirati wal ula. Maka kami siksa itu Fir'aun di dunia, dan kami siksa itu Fir'aun di akhir. Jasadnya dimumikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diabadikan sebagai apa? Sebagai peringatan bagi kita. Itulah orang-orang yang sombong di hadapan Allah, sombong di hadapan manusia. Ditenggelamkan di tengah laut merah bersama Haman dan bala tentara. Sombong di hadapan Allah, sombong di hadapan manusia karena pangkat jabatan kedudukan, pasti akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah, ada beberapa contoh. Yang beberapa bulan yang lalu ada satu kota
dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Sombong di hadapan Allah, sombong di hadapan manusia. Di Los Angeles, Amerika. Apa yang tidak mereka miliki? Pangkat, jabatan, kedudukan, harta benda, ilmu, pengetahuan, semuanya mereka miliki. Karena apa? Karena sombong di hadapan Allah, sombong di hadapan manusia. Bukan hanya saja satu dua pemukiman, tapi satu kota ribuan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh lagi, Israel berjamaah. Yang saat ini sedikit demi sedikit dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mungkin nanti akan dihancurkan sehancur-hancurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Mereka sombong di hadapan Allah, sombong di hadapan manusia. Kita tidak menutupi kemungkinan para jamaah setelah itu ada kota atau negara lain yang akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kesombongannya. Pun juga tidak menutupi kemungkinan negara kita akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau pejabat-pejabatnya sudah sombong di hadapan Allah, sombong di hadapan manusia hanya untuk memperkaya diri kelompok sementara tidak memikirkan nasib rakyatnya, maka di situ pasti akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan berjamaah kita sebagai bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, umat Islam Indonesia, mudah-mudahan tidak sombong di hadapan Allah, tidak sombong di hadapan manusia, sehingga kita senantiasa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, negara kita diselamatkan oleh Allah, bangsa kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi adalah merupakan peringatan. Kenapa semuanya terjadi? Kata Allah, inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Sungguhnya apa yang terjadi yang bisa kamu saksikan, bisa kamu rasakan adalah merupakan satu peringatan. Peringatan kepada siapa? Liman yakhsha, kepada orang yang takut. Takut kepada siapa? Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bangsa ini, umat ini, rakyat ini masih takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan juga pejabat-pejabat kita yang duduk di sana, mudah-mudahan senantiasa memikirkan rakyatnya, tidak hanya untuk mencari kepentingan pribadi kelompok. Karena apa? Siapapun orangnya, secara pribadi, kelompok, kota, bangsa, negara, kalau sudah sombong di depan Allah, sombong di depan manusia, pasti akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan berjamaah kita termasuk orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita senantiasa dimuliakan oleh Allah karena kita senantiasa rendah diri, tawadhu di hadapan Allah, tidak sombong di hadapan Allah, tidak sombong di hadapan manusia. Dan mudah-mudahan kelak kita menjadi orang yang terkasih, terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa liwalidayya wa walidikum wa lisairil muslimin wa haula'il hadirin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil mahmudi bi ni'matihi al-ma'budi bi qudratihi al-muta'i bi sultanihi al-marhubi min 'adhabihi wa satwatihi al-nafi bi amrihi fi samaihi wa ardihi alladhi khalaqal insa wal jinna wasyaiṭana bi qudratihi wa mayyazahum bi ahkamihi wa 'azzahum bi dinihi. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد يا معاشر المسلمين أوصني وأوصيكم بتقوى الله فقد فاز المتقون.
قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat Allah yang dimuliakan, marilah khutbah ini kita tutup dengan doa. Sejenak kita munajat kepada Allah, kita tenangkan hati dan pikiran kita memohon di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua kesalahan dan dosa kita insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita miliki, pangkat, jabatan, kedudukan, harta benda, anak, istri, keluarga, mudah-mudahan semuanya diberi barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sisa-sisa umur yang kita miliki ini berjamaah, entah tinggal berapa tahun, tinggal berapa bulan, tinggal berapa hari kita hidup di dunia ini, kita tidak mengerti. Maka sisa hidup ini kita pergunakan untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah, menjadi orang yang terus bertaubat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, membersihkan diri, membersihkan hati, sehingga satu saat nanti kalau kita dimatikan oleh Allah, yang kita minta cuma satu berjamaah. Mudah-mudahan insya Allah kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ihdina ila siratil mustaqim. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم باعدنا من البلاء كثيرا يا الله وقربنا من الأعمال الصالحة. اللهم اجعل الدنيا تحت أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين وقنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين. اللهم اختم لنا بالإيمان يا الله. اللهم اختم لنا بالإسلام يا الله. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة يا الله. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وذكر الله عز وجل أكبر.